Siapa yang udah dengar statement ini? Karena banyak cewek independen tapi cowok mapan dikit. So, gue sebenarnya nggak terlalu peduli dengan kejadian itu, tapi misalnya buat kalian yang masih belum ngerti berbagai kata-kata yang dia ucapkan, gimana kalau kita jabarkan gitu. Pernyataan ini menarik banget, soalnya ini menyentuh dinamika kehidupan sosial, terutama kehidupan sosial para lelaki ya, karena mereka dituduh gitu, kebanyakan tidak mapan gitu. Tapi cewek independen banyak. Oke, kita coba bahas dulu apa itu wanita independen. Pertama-tama, kita harus tahu dulu kan, apa itu wanita independen? Nah, wanita independen itu adalah seorang wanita yang bisa mandiri secara emosional, finansial, dan sosial. Dia memiliki kemampuan untuk ngatur hidupnya sendiri, ngebuat keputusan, dan bertanggung jawab atas dirinya tanpa terlalu bergantung pada orang lain. Dalam konteks karir cuy, wanita independen biasanya memiliki pekerjaan atau bisnis yang ngedukung kehidupan mereka secara finansial. Dan mereka nggak mengandalkan pasangan atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ini adalah karakteristik yang sangat positif karena menunjukkan kekuatan dan kepercayaan diri seorang wanita. Terus apa yang salah? Nah, sebelum kita lihat apa yang salah, mari kita cari tahu dulu. Soal di statement itu, Prilly Latuconsina sangat jomplang gitu perbedaan dari wanita independen dan pria yang mapan gitu. Dia menyebutkan ya bahwa di zaman sekarang banyak cewek independen tapi cowok mapan dikit. Nah, independen dan mapan itu beda cuy. Mapan itu lebih sering merujuk pada kondisi finansial yang stabil dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa adanya kesulitan cuy. Jadi kalau misalnya ada orang disebut mapan, itu berarti dia udah tenang hidupnya. Dia udah mencapai titik di mana dia bisa ngedukung dirinya sendiri dan mungkin bisa ngedukung orang lain secara finansial. Mapan tidak hanya soal uang cuy, tapi juga kestabilan dalam pekerjaan, rumah, dan kehidupan sosial. Nah, perbedaannya itu, wanita yang independen bisa jadi belum mencapai kestabilan finansial yang disebut mapan. Wanita independen belum tentu mapan cuy. Misalnya, dia mungkin masih dalam proses ngebangun karir atau belajar ngatur keuangannya. Sedangkan pria yang mapan seringkali udah mencapai titik kestabilan finansial. Jadi independen lebih ngarah pada kemampuan untuk berdiri sendiri dalam berbagai aspek kehidupan. Sedangkan mapan itu lebih fokus pada pencapaian finansial dan kestabilan hidup. Nah, di sini harusnya kalian sudah ngerti gitu, kenapa Prilly Latuconsina bisa banyak banget dihujat oleh ya para lelaki ya, karena mungkin di lingkungan Prilly Latuconsina itu mungkin Prilly Latuconsina sudah terlalu mapan gitu, jadi ya sudah nggak ngelihat cowok-cowok lain gitu. Karena kalau misalnya lu lihat di daerah-daerah itu cowok yang gajinya 2 juta, 3 juta itu udah bisa ngidupin dirinya sendiri dan juga ngidupin keluarganya. Tetapi ada juga yang masih belum cukup. Kalau misalnya wanita independen, misalnya gaji 3 juta, dia menggunakan gaji 3 juta kebanyakan untuk dirinya sendiri. Nggak semua wanita loh, tapi rata-rata kalau wanita independen yang merasa dirinya independen, kebanyakan dia gaji ya udah untuk dirinya sendiri. Tapi kalau misalnya pria itu mendapatkan gaji untuk dirinya, untuk keluarganya gitu, untuk menafkahi orang-orang yang dia harus nafkahi. Nah, mengenai pria dan kepercayaan diri nih, karena ketika Prilly mengatakan banyak cewek independen tapi cowok mapan dikit, gue ngerasa ini nyentuh dinamika sosial yang lebih besar cuy. Itulah kenapa dia dihujat cuy, seperti yang kita jabarkan tadi ya. Memang benar, kita sering melihat wanita yang semakin mandiri dan sukses. Banyak kok wanita yang mandiri, wanita yang sukses. Tapi bukan berarti pria nggak memiliki potensi yang sama untuk menjadi mapan. Pria dan wanita itu sama-sama menghadapi tantangan dan perjuangan dalam mencapai kestabilan finansial. Namun dalam konteks hubungan, banyak pria yang ngerasa insecure kalau misalnya pasangannya lebih sukses, sehingga mereka merasa terancam untuk mundur gitu. Padahal cuy, pria ini dia terlalu banyak memikirkan gitu. Misalnya dia udah ngedapatin uang lah misalnya, dia harus banyak memikirkan hal lain gitu. Misalnya dia harus membagikan untuk hidup dia, tabungan dia, orang dia sayangi, atau misalnya dia pengen nikah untuk tabungan untuk nikah tuh. Terus di sini kesetaraan dalam hubungan sebenarnya. Karena menurut gue dalam sebuah hubungan yang sehat itu nggak ada hanya masalah mapan yang harus diperhatikan. Sebuah hubungan yang baik itu dibangun atas dasar komunikasi yang baik dan saling dukung dan kesetaraan. Jadi jika ada perbedaan dalam kondisi finansial atau status sosial, itu bukanlah masalah utama sebenarnya. Yang penting adalah gimana kita saling menghargai dan berkembang. Tentu pernyataan Prilly ini bisa jadi didasarkan pada pengalamannya pribadi cuy. Karena dia sukses gitu kan. Tapi ya
sering gitu menemui cowok-cowok ya mungkin memang belum tepat aja, tapi nggak semua cowok seperti yang dia pikirin gitu. Tingkat mapan bagi dia itu kan beda, tingkat mapan orang-orang tuh beda. Kalau misalnya tinggal di daerah, orang-orang sini ngelihat cowok gaji 3 juta 5 juta udah nganggap itu mapan. Tapi kalau misalnya circle kehidupan mereka yang di sana itu glamor, gaji 5 juta itu ya hanya melawakkan diri gitu. Namun kita juga harus berhati-hati sih untuk ngebuat generalisasi. Soalnya nggak semua pria ngerasa insecure atau terancam oleh wanita independen. Dan nggak semua wanita independen ngerasa kesulitan menemukan pasangan. Setiap orang itu punya jalan hidupnya berbeda-beda. Dan kita harus menghargai perbedaan tersebut. Jadi menurut gue, mari kita tetap berpikiran terbuka dan bijaksana dalam melihat pernyataan seperti ini. Yang penting dalam hubungan adalah gimana kita saling dukung, tumbuh bersama, dan menghargai satu sama lain, tanpa terjebak pada stereotip atau label. Terima kasih udah mendengarkan dan semoga ini bermanfaat untuk menambahkan ya at least 1% pengetahuan kita dalam kehidupan ini ya. Oke, and see you on top. Bye-bye.